Oke, terima kasih. Boleh saya bagikan PowerPoint saya ya? Boleh, boleh Pak, silakan. Oh, oke, sudah bisa lihat ya. Bisa Pak. Oke. Shalom semuanya. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di acara Koramdium ini. Ibadah Koramdium ini hari spesial, hari apa? Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini saya memberi judul The Power of His Restoration, bicara mengenai kuasa daripada kebangkitan. Kuasa kebangkitan itu hanya ada di dalam kematian kita. Jadi tanpa kematian kita di dalam Kristus, kita tidak akan mengalami kuasa kebangkitan. Kita senang mendengar kuasa kebangkitan. Wih, Yesus bangkit. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Wih, aku juga mau ngalami Yesus bangkit. Tapi kita hanya berputar pada ritual-ritual saja, bukan pada apa? Bukan pada inti daripada sebuah penyembahan kita. Itu bentar ya, saudara. Kok? Oke. Jadi kita tidak kembali kepada inti penyembahan kita, tapi kita akan bicara bagaimana masuk kepada inti sebuah penyembahan, di mana kita melihat bagaimana kematian Kristus itu bukan hanya untuk kita lihat, untuk kita dengar dari orang lain, untuk kita ketahui, bukan. Dan seringkali kita hanya mengetahui, Yesus mati, ya, terus kita nyanyi, kita memuji, pikir kita dengan pujian-pujian itu kita bisa mengalami Kristus. Enggak. Tuhan, kita memang perlu memuji Tuhan. Kita perlu bermazmur bagi Dia. Kita itu sebagai ucapan syukur kita. Sebagai ucapan syukur kita karena kasihnya yang begitu luar biasa sehingga apa yang kita nyanyikan itu benar-benar dari ucapan syukur yang karena kita mengalami Kristus dalam hidup kita. Allah kita itu tidak kurang pujian. Dia bukan seperti manusia yang haus pujian. Terus dikit-dikit harus kita puji, dikit-dikit harus kita puji, tanpa kita mengalami persekutuan dengan Dia. Karena penyembahan kita adalah persekutuan kita dengan Dia. Menjadi satu. Persekutuan ini bicara bukan eh, kumpul bareng, nyanyi-nyanyi, bukan. Persekutuan ini menjadi satu, seperti pokok dan ranting yang menjadi satu. Nah, ini namanya persekutuan. Jadi persekutuan dengan Tuhan itu bukan bicara mengenai apa eh, duduk bersama nyanyi-nyanyi, bukan. Eh, Persekutuan itu bicara mengenai penyatuan kita menjadi satu dengan Kristus seperti pokok dan ranting karena kita ini tubuh butuh roh untuk menjadi satu. Waktu tubuh dan roh menjadi satu, maka tubuh itu memanifestasikan diri Allah itu sendiri yaitu Kristus sehingga hidup kita apapun yang kita katakan, apapun yang kita pikirkan, kita punya gambar, kita mencerminkan daripada Kristus itu sendiri, karena hidup kita bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup, yang menjadikan kita suratan Kristus yang dapat dibaca semua orang, yang tidak lagi ditulis dengan loh batu atau loh kertas di loh kertas lagi, tapi ditulis dengan roh daripada Allah dalam daging dan hati kita. Jadi hidup kita ini sebagai teladan-teladan daripada firman-firman hidup itu. Tapi bagaimana kita mengalami itu? Ini yang dikatakan Paulus. Yang dikatakan Paulus seperti ini. Oke. Filipi 3 ayat 3 katakan seperti ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dia, persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Yang dikehendaki Paulus adalah pengenalan akan dia. Jadi bukan pengetahuan akan dia, tapi pengenalan akan dia. Kalau pengetahuan gampang, kita tinggal baca Alkitab, baca buku, baca lihat media, dengerin khotbah, kita tahu akan dia. Yesus adalah Tuhan. Kalau tahu akan dia, iblis pun juga tahu Yesus adalah Tuhan. Bahkan iblis juga mengakui Yesus adalah Tuhan. Itu yang terjadi, saudara. Jadi jangan bangga kalau kita banyak tahu mengenai Tuhan dan mengaku Yesus adalah Tuhan, karena apa? Iblis pun juga tahu mengenai Tuhan dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan.
tapi dia tidak pernah hidupnya tidak pernah mencerminkan kehidupan daripada Kristus itu. Sehingga Kristus tidak bisa dirasakan melalui kehidupan si iblis. Tapi yang dirasakan si iblis apa? Ya egois, ngikutin egonya, menghakimi orang, mencaci maki orang, terus hidup untuk dirinya sendiri. Itu yang dilakukan iblis. Tapi dia ngaku Yesus Tuhan. Dia dia apa percaya Yesus adalah Tuhan, tapi hidupnya tidak menggambarkan daripada Yesus adalah Tuhan. Nah, yang dibilang Paulus seperti ini, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya. Penderitaannya ini bukan bukan dulu saya pikir penderitaan Yesus itu oh kita tunggu dipukulin orang terus kita membelain terus ada orang apa maksa kita ayo nyangkal Yesus kalau enggak kamu jadi martir. Nah, saya pikir penderitaan-penderitaan seperti itu. Hal itu bukan seperti itu yang kalau zaman-zaman sekarang penderitaan bersekutu dengan dia bicara mengenai hak-hak kita harus yang di mana itu hak hak kita menghakimi, hak kita marah, hak kita menyalahkan orang lain, kita harus kosongkan diri kita. Kita harus tetap mengasihi orang-orang yang tidak adil dalam hidup kita. Itu yang harus terjadi dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Dan itu tidak gampang. Shalom, maaf saya putus barusan. Eh, jadi penderitaan yang dimaksud itu bukan masalah penderitaan-penderitaan apa ya, yang jasmani, tapi bicara mengenai penderitaan yang rohani, di mana kita tetap berdiri dalam kebenarannya, berdiri dalam Kristus, berdiri dalam kasih, meskipun orang-orang sekitar kita melakukan hal-hal yang tidak baik dengan kita. Jadi waktu orang menyakitin kita, orang berbuat tidak adil sama kita, pegawai kita kurang ajar, tapi kita belajar untuk mengasihi dia. Seperti Yesus, Yesus dihakimi, Yesus disalahkan, Yesus dicaci maki, dia tetap berdiri dengan pribadi kasih itu. Tanpa dagingnya itu keluar, tanpa egonya keluar. Karena apa? Dia tahu dia adalah kasih. Dia tidak bisa menyangkali dirinya. Bahkan saudara lihat dalam perumpamaan anak yang hilang. Waktu anak itu minta warisan kepada bapaknya dan anak itu pergi menghabiskan semua warisannya itu. Dan waktu anaknya pulang, bapak menerima dia dengan apa adanya. Karena apa? Dia tidak bisa menyangkali dirinya. Dia adalah kasih. Coba kalau itu saudara dan saya, ada anak model kayak gitu. Wah, enggak. Nah, di sini yang dimaksud penderitaan ini, iya bagaimana kita tetap bisa menerima anak yang hilang itu, anak yang sudah menghabiskan semua itu, dan kita menerima, mengembalikan cincin, memberi jubah, semua kita berikan. Itu sebuah penderitaan buat kita hari-hari ini. Tapi apakah kita melakukan hal-hal itu kalau ada anggota komsel kita, anggota anggota gereja kita yang setelah berbuat jahat, setelah berbuat terus dia pulang, wajah kita paling itu. Mana Kristusnya? Kita bicara mengenai Kristus, kita berkata-kata Kristus, tapi kita tidak mau bersekutu dalam penderitaan dia. Penderitaan di sini adalah kita menerima kelemahan orang lain sebagai tanggung jawab kita, seperti Yesus menerima dosa orang lain, menerima dosa kita sebagai tanggung jawab dia. Bagaimana dengan kita untuk memikul salib? Yesus jelas memikul salib itu menerima dosa orang lain menjadi tanggung jawabnya. Kita begitu pun kita harus memikul salib. Memikul salib apa? Menerima kelemahan istri kita, menerima kelemahan anak kita, menerima kelemahan saudara kita, menerima kelemahan orang-orang yang tidak benar di hadapan kita sebagai tanggung jawab kita. Itu adalah tujuan memikul salib. Sehingga hidupmu itu bukan kamu yang hidup, tapi Kristus. Ini penyembahan, saudara. Ini penyembahan. Penyembahan bukan soal lagu. Penyembahan bukan soal pelayanan. Penyembahan adalah bagaimana kita mengalami persekutuan di dengan Kristus di dalam penderitaannya itu. Nah, kalau kita mengalami penderitaan hal seperti itu, di situ membuat kita menjadi serupa akan Dia. Hari lepas hari kita diperbarui, hidup kita makin hari makin. Aku lihat Kristus melalui kamu. Aku merasakan Kristus melalui kamu. Itu yang terjadi, saudara. Tapi banyak orang cuma diminabubukan dengan semua pelayanan, dengan semua
nyanyian-nyanyian yang kriya, tapi hidupnya nggak berubah. Dia pelayanan, dia menyanyi, dia memuji, dia menangis, dia resting, tapi hidupnya nggak berubah. Untuk apa semuanya itu? Kau nggak akan pernah melihat Kristus di area-area itu. Tapi waktu engkau menjadi satu dalam kebenarannya, yaitu kau ada dalam satu dengan kasih itu, pribadi kasih itu, kau bisa menderita dalam pribadi kasih itu, maka engkau akan melihat bagaimana kuasa kebangkitannya dengan melalui kematianmu, kematian egomu, harga dirimu, emosi itu, melalui kematianmu itu, engkau akan melihat kuasa kebangkitan. Oh ini ya Tuhan, oh ini ya Tuhan. Satu saat kemarin ada satu uh, keluarga suami istri datang kepada saya. Dulu dia datang, dia ngomong, Pak, saya ini sudah berdoa buat ibu saya. Ibu saya ini ibu yang nggak benar sudah Pak. Saya itu cuma ditekan-tekan di apa diomongin yang enggak. Terus udah itu saya ini cuma mulai kecil Pak. Saya itu cuma dimanfaatkan terus. Sampai hari ini saya tetap mengasihi dia. Tapi ibu saya itu ngomongin saya enggak. Saya itu sudah berdoa, puasa buat mama saya ini Pak. Udah doa puasa, udah bertahun-tahun saya doa puasa, tapi nggak pernah berubah. Saya tahu Pak, ibu saya ini hanya bisa dirubah kalau Tuhan itu hadir sendiri Pak, dan ngubah orang ini. Nggak mungkin bisa berubah. Saya ketawa aja. Saya ketawa aja. Oke. Kamu mau ibumu berubah? Iya. Kamu mau ibumu berubah? Kamu mau melihat ibumu mengalami Tuhan? Iya, Pak. Karena dia udah nikah dari kecil sampai besar, dia nggak mungkin melihat mamanya itu berubah. Ya, nah, ya Pak, saya mau melihat. Oke, pakai kunci kerajaan yang sudah ada di tanganmu. Apa? Pakai Kristus itu yang ada dalam dirimu. Kasihi ibumu. Loh, saya udah ngasih uang, Pak. Saya udah berkati uang. Bukan. Kamu harus berdiri dengan mamamu. Kamu datang ke mamamu. Selama ini kamu cuma menghakimi mamamu. Selama ini kamu cuma mencela mamamu. Mungkin kamu memberkati dia. Kamu mengasihi dia. Kamu memberkati. Aku udah ngasih uang. Aku udah cukupin dia. Iya. Tapi hatimu nggak ada di situ. Ayo, rendahkan hatimu. Kamu datang pada mamamu. Kamu minta maaf sama mamamu. Pak, mama saya ada di Jakarta. Enggak apa-apa. Mau di Jakarta, dimanapun kamu bisa pakai telepon. Kamu datang ngomong, mah, maafin aku ya mah. Selama ini aku ngutukin mama. Selama ini aku ngomong hal-hal yang tidak baik buat mama. Selama ini aku seperti ini, seperti ini, seperti ini. Anak ini kan kena tumor juga kan saudara. Ibu ini kena tumor juga. Singkat cerita, sudah saya mau dia nangis. Aku nggak sanggup Pak. Mama saya ini dulu jual saya Pak. Gini sampai nangis. Oke, ya sudah. Kalau kamu enggak mau enggak apa-apa. Tapi saya mau, Pak. Saya mau. Oke, sekarang telepon di depan saya. Telepon mamamu. Minta maaf, rendahkan hatimu. Katakan apa yang sudah pernah kamu katakan, kutuk-kutuk apapun yang mengenai mama. Kamu katakan semuanya. Minta maaf sama dia. Dia telepon mamanya, mah, aku minta maaf gini-gini. Ngomong panjang lebar. Saya tinggal terus dia masih ngomong sama mamanya, suaminya ada di sebelahnya. Dia ngomong banyak sama mamanya. Mamanya terus waktu setelah bicara selesai sudah amin. Terus dia cuma ngomong, "Aduh, Pak, saya kok lega ya, Pak ya?" Saya lega, Pak. Saya lega, Pak. Leganya apa? Iya, enggak tahu, Pak. Saya lega. Terus Mama gimana? Ya, Mama ya ya aja, Pak. Oh ya, gitu ya. Terus udah singkat cerita, dia kesaksian sakit tumornya itu eh, dapat seminggu itu terus dicek hilang dia kan sakit tumornya, tapi dia tetap harus operasi yang lain gitu loh. Dia bukan masalah tumornya hilang, tapi dia harus operasi nggak tahu apa di sini ini dia harus operasi di situ. Singkat cerita, waktu dia operasi, mamanya setelah dia telepon, mamanya itu pasang 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 eh, status di WA itu Tuhan jagain anakku Tuhan. Tuhan kasihin anakku. Di anaknya itu kan gini, Mama ini nyebut Tuhan itu enggak mungkin, Pak. Ini sekarang kok Mama berubah ya, Pak ya. Mama kok gini, Pak. Terus udah itu dapat waktu dia operasi kecil di tempat di tangannya di lehernya itu dia ditelepon sama mamanya. Oke, aku berdoa ya buat kamu. Mamanya itu berdoa buat dia. Mamanya itu ngomong, aku sekarang banyak berubah. Aku melihat kehidupan Kristus melalui kamu. Dalam kamu minta maaf itu aku dijamah sama Tuhan. Terus udah itu singkat cerita, mamanya berubah dan mamanya
ke gereja juga, saya melihat gini loh. Saudara berdoa seperti apapun mengenai seseorang atau mengenai bisnismu, pekerjaanmu. Tapi kalau kunci kerajaan yang sudah ada di tanganmu, yaitu Kristus, pribadi Kristus yang lemah lembut dan rendah hati, yang eh, rendah hati itu ada di dalammu, tidak kau pakai, enggak mungkin jalan dalam hidupmu. Satu, saudara, apapun masalahmu, jangan percaya yang kelihatan. Yang kelihatan mungkin bisnismu masalah. Yang kelihatan mungkin mamamu menyakitkan. Yang kelihatan mungkin orang tuamu jengkelin. Yang kelihatan mungkin suamimu atau istrimu atau anakmu atau orang yang bawa pekerjaanmu. Yang kelihatan itu semua. Tapi jangan percaya yang kelihatan. Percaya yang tidak kelihatan yang ada di dalam kamu. Taklukkan pada Kristus yang ada di dalam kamu. Karena melalui kematianmu itu ada kebangkitan Kristus. Waktu kau merendahkan diri, waktu kau datang pada orang-orang yang menyakitin kamu, waktu kau datang mematikan egomu, harga dirimu, emosimu, dalam kematianmu itulah engkau akan melihat kebangkitan Kristus dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Mari saudara, saya memberitakan Injil kerajaan ini. Bertahun-tahun saya beritakan ini. Saya tidak memberitakan Injil yang cuma menceritakan mengenai Kristus, tapi saya menceritakan bagaimana Kristus itu hidup melalui kami. Bagaimana Kristus itu dapat dirasakan hidup melalui kami. Itu saya kerjakan terus. Memang sakit, memang nggak enak. Karena hak-hak kita harus tersalibkan. Kita harus mengosongkan diri. Kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Kita harus lakukan supaya hidup kita ini bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Supaya Handoko ini mati dan Kristus yang hidup. Karena di balik kematian Handoko ada kehidupan Kristus yang bisa saya tengok, yang bisa saya rasakan, yang membuat saya hidup di bumi ini. Itu yang terjadi. Sehingga apapun yang kami kerjakan di dalam bisnis, pelayanan, meskipun saya itu mengembala, Tuhan percayakan kurang lebih 1.000 jemaat di Nusa Pujian, atau sekali Tuhan percayakan beberapa perusahaan. Tapi hidup kami enak dan ringan. Kami nggak harus struggle. Ada masalah, kita harus dengan daging. Enggak. Kami harus serahkan pada pribadi Kristus, yaitu Roh Allah itu. Kami taklukkan dengan terus menyangkal diri, memikul salib. Karena menyangkal diri itu adalah hukum yang pertama dan utama. Karena hukum yang pertama, kasih kepada Allah, itu adalah kita tidak menganggap diri kita lebih tinggi daripada pribadi Kristus, yang adalah kasih. Maka itu saya taklukkan pada kasih, sehingga ego saya itu mati dan Kristus yang hidup. Itu hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua, kasih kepada sesama. Kalau hukum yang pertama ada, kita tidak menganggap diri kita lebih tinggi daripada pribadi Allah dan Kristus lebih tinggi, maka hukum yang kedua, kasih pada gampang. Kita bisa melakukan sesuatu tanpa ego kita, harga diri kita. Aku pikir dulu kasih kepada sesama itu memberkati orang, menabur sana, menabur sini, menabur sana. Saya pikir seperti itu. Ternyata waktu saya nabur sana itu, saya taburan saya itu untuk ego saya. Eh, saya memberi sana itu untuk harga diri saya, hanya untuk kebaikan-kebaikan supaya saya dapat apa ya, identitas diri. Ini loh Handoko. Tapi ternyata yang Tuhan bicara, memang saya tetap menabur hal-hal gitu. Tapi saya mau melakukannya dengan Kristus yang mau mengosongkan diri. Melalui apa? Menabur pada orang-orang yang menjijikkan, orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang menghakimi, orang-orang yang eh, berdosa di hadapan saya, nggak layak terima pengampunan saya. Saya lakukan itu karena apa? Saya mau mengenal dia dan kuasa kebangkitan dia dalam persekutuannya, dalam penderitaannya, sehingga kita makin hari makin serupa akan dia. Saya sampai jam berapa ya, Pak ya? Halo? Ya pagi Pak. Pak Handoko Saya sampai ya. 7.45 atau lewat dikit nggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Oke. Lanjut, Pak. 7.45. Nanti boleh nanti Pak sudah habis waktunya boleh ya diomong gitu ya. Takutnya kebablas. Iya, Eh, baik, Pak. kedua, hanya melalui kematian ego kita, harga diri kita, kematian ego kita ini, kita akan mengalami dan melihat kuasa kebangkitan Kristus. Bukan bukan melihat toh, enggak, kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dalam apa? Dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Seringkali kita pikirnya kuasa kebangkitannya itu banyak waktu kita nyanyi-nyanyi, muji-muji. No, 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 no. Kuasa kebangkitan dia terjadi waktu saudara mengalami persekutuan di dalam kematian dia.
Saudara menjadi satu dengan kebenaran itu. Saudara kebenaran itu adalah yaitu Kristus itu menjadi satu dengan hidupmu. Dan hidupmu bukan kamu lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Seringkali kita suka perjamuan. Aku perjamuan ini. Ini adalah persekutuanku dengan darah daripada Kristus, dari tubuh daripada Kristus. Ini minum perjamuan. Ini adalah perjamuan yang adalah darah Kristus. Ini adalah persekutuan kami dengan tubuh daripada Kristus. Kalau kita makan, kita seneng ritualnya. Tapi esensinya tahu nggak, saudara? Itu persekutuan itu bicara mengenai apa? Waktu kau dihina, engkau tetap mengasihi, itu bersekutu. Waktu engkau istrimu melakukan sesuatu yang tidak adil di depanmu, kamu tetap memberkati dan menyayangi dia. Itu bersekutu. Waktu orang-orang tidak berbuat baik sama kamu, kamu tetap berbuat baik. Itu bersekutu. Kita senang simbolnya. Persekutuan kita dengan darah tubuh Kristus. Kita makan tiap minggu. Kita makan hal-hal itu. Tapi kita di harian kita nggak melakukannya. Itu kan nggak benar. Senang kali kita puas dengan ritual-ritual. Tapi kita nggak mau hal-hal itu menjadi penyembahan kita. Waktu kita menjadikan hal-hal itu, Kristus itu menjadi penyembahan kita, maka kita sudah tahu, kita akan menjadi penyembah-penyembah dalam roh, kehidupan, dan kebenaran, kehidupan Kristus. Artinya apa? Kehidupan Kristus menjadi bukti penyembahan kita kepada Allah yang tidak lagi dibatasi oleh gunung dan Yerusalem. Tidak bisa dibatasi oleh tempat, Yerusalem hukum. Enggak lagi. Tapi Kristus adalah hukum di atas segala hukum. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya apa? Kristus di dalam kamu, kasih di dalam kita adalah hukum di atas segala hukum. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Taklukkan dia menjadi kepala dalam hidup kita. Jadi pastikan Kristus itu menjadi Tuhan. Sehingga engkau bisa melihat. Seringkali kita ngomong, oh Yesus Tuhan, Yesus Raja. Tapi waktu ada ketidakadilan, waktu ada orang menghakimi kita, wah, ngapain ego kita menjadi Tuhan kita? Harga diri kita menjadi Tuhan kita. Mulut kita menjadikan Yesus Tuhan, tapi hidup kita tidak menjadikan dia Tuhan. Itu yang nggak benar dalam hidup kita. Jadi satu-satunya cara untuk mengalami, melihat kuasa dan kebangkitan Kristus, satu, alami kematianmu. Dan kau akan melihat kebangkitanmu di dalam Kristus. Sehingga Kristus itu kamu bisa bukan lagi kata Pak Pendeta, bukan lagi kata Alkitab, tapi engkau mengalami sendiri. Oh, ternyata Kristus itu gini toh. Sehingga engkau tidak terombang-ambingkan angin pengajaran kiri atau kanan, enggak. Tapi engkau mengalami sendiri bagaimana Tuhan itu ada. Seperti di Yohanes 12 ayat 23 26 katakan seperti ini. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan buah banyak. Barang siapa mencintai nyawanya, maksudnya egonya, harga dirinya, emosinya, pokoknya hal-hal yang berharga dalam dirinya, ia akan kehilangan. Ia akan kehilangan. Wah, tak bawa pengadilan orang ini ya. Awas ya kamu Oh, dia pasti akan kehilangan hal-hal yang berharga. Tapi waktu dia berani melepaskannya, dia berani melepaskan nyawanya, dia berani, oh, udahlah, aku akan tetap mengampuni, aku akan tetap melepaskannya. Barang siapa tidak mencintai nyawanya, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Jadi waktu saudara mencintai hal-hal yang berharga dalam diri saudara, ego, emosi saudara itu sampai ke pengadilan, sampai bertengkar, sampai pokoknya sampai pahit sekali, kau akan kehilangan hal-hal yang berharga dalam hidupmu. Bukan hanya istrimu yang akan hilang, bukan hanya suamimu yang akan, apapun yang kamu anggap berharga, yang sudah kamu pertahankan itu, yang kamu cintai itu, kamu akan kehilangan kalau kamu memberinya dengan ego dan emosi. Tapi waktu kamu bisa merilisnya, mengampuni, melepaskan hal yang nyawamu itu kau bisa lepaskan, maka kamu juga akan memeliharanya itu dan meliharanya untuk hidup yang kekal. Itu yang terjadi. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia dihormati Bapa. Jadi dimanapun Kristus ada, di situ kita juga ada. Karena apa?
Waktu kita ada, di situ Kristus ada. Waktu saya hadir di gereja, di situ kuasanya ada. Karena apa? Saya menjadi satu dengan dia. Karena apa? Bukan saya yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Ini bukan bicara mengenai sebuah pelayanan, ini bukan bicara mengenai sebuah ritual. Tapi bagaimana kita harus menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran yang tidak lagi dibatasi oleh gunung atau tempat dan Yerusalem atau hukum, tapi menjadikan Kristus itu menjadi hukum di atas segala hukum, Tuhan di atas segala Tuhan, lebih daripada sekedar hari Sabat atau aturan-aturan ritual. Karena apa? Kristus adalah Raja kita, Tuhan kita. Waktu kita melakukan seperti ini, saudara, saudara tahu ayatnya, barang siapa melayani aku, melayani Kristus seperti itu. Maksudnya bukan melayani pekerjaan Tuhan, tapi melayani pribadinya Tuhan. Seringkali kita bangga melayani pekerjaan Tuhan, bangga dengan pelayanan pekerjaan ini, pekerjaan kita bangga dengan melayani pekerjaan Tuhan, tapi nggak belajar melayani pribadinya Kristus. Ingat, kita bait Allah. Kita bait Allah, kita melayani roh pribadinya dia, bukan melayani pekerjaan dia. Melalui pribadi rohnya itu, melalui pribadinya dia itulah kita melakukan segala sesuatu dari, oleh, kepada, dan bagi Kristus. Jadi bagi saya di keluarga itu pelayanan Kristus. Di bisnis saya itu pelayanan Kristus. Di gereja pelayanan Kristus. Menjangkau jiwa pelayanan Kristus. Semua yang saya lakukan pelayanan Kristus. Enggak memisahkan lagi mana yang eh, mana yang jasmani, mana yang rohani, enggak. Bagi saya itu sama aja. Karena hidup saya adalah melayani pribadi Kristus yang adalah kasih. Itu yang membuat saya itu enak dan ringan. Bahkan waktu saya menyiapkan firman tiap minggu, saya enggak bingung cari bukunya. Wih, buku apa ini? Saya enggak usah bingung dengan buku. Ya, perjalanan Kristus melalui hidup kita itu tinggal kita saksikan, tinggal kita bicarakan. Maka itu yang menjadi kemenangan bagi banyak orang. 1 Korintus 1 ayat 18 katakan seperti ini. Sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, saya memberitakan hal seperti ini bagi orang-orang yang dunia. Bodoh banget. Wong aku yang memberkati dia, kok aku yang minta maaf. Bodoh banget. Aku yang mengembalakan, kok aku yang rendahkan diriku, minta maaf sama dia, melepaskan, mengampuni. Aku kan imam. Kenapa aku harus merendahkan diri di hadapan istriku? Kelihatannya bodoh pemberitaan tentang salib. Tapi ketahuilah, bagi saya, bagi kita yang percaya bahwa salib itu adalah pemberitaan yang bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi pastikan setiap kita, saudara, jangan bangga kita sudah memuji, menyanyi-nyanyi sama Tuhan. Jangan bangga kita sudah pelayan Tuhan, aku lakukan mujizat, aku usir setan, aku bernubuat. Hei, nyah engkau pembuat kejahatan. Jangan bangga dengan apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan. Tuhan tidak melihat dan dia tidak pernah bangga dengan apa yang kita lakukan buat dia. Tapi dia, Tuhan, akan selalu bermegah dan bangga kepada kita. Waktu apa yang dia lakukan melalui kita. Dari apa yang dia lakukan melalui kita. Sehingga Kristus yang dirasakan banyak orang. Itu yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita lakukan. Dulu saya menjadi sombong karena saya sudah melakukan hal ini, pelayanan ini, itu handoko. Udah melakukan pembangunan gereja, handoko. Tapi Tuhan ngomong, Nona, aku mau Kristus. Di situ saya bertobat, saudara. Saya kembali kepada Kristus dan menggali Kristus sampai hari ini. Saya terus merendahkan diri saya. Tujuannya apa? Tujuannya Kristus menjadi pusat penyembahan kami. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada yang bertanya, silahkan saudara. Ya, baik. Terima kasih Pak Andoko. Terima kasih buat pengajaran pagi hari ini ya. Sungguh sangat memberkati sekali. Saya percaya setiap kita pagi hari ini kita semua diberkati ya lewat apa yang Pak Andoko sampaikan ya. Ya, sebelumnya saya mengucapkan Shalom Bapak Ibu ya. Selamat pagi semuanya. Kami dari BR 313 pagi hari ini kita melayani dari BR 313. Saya Yuni Dwianto bersama dengan Bro Antoni ya yang akan menemani Bapak Ibu hingga sampai jam 7.30. Pagi hari ini ya hari ini kita tidak ada kompak
karena beberapa dari kita nanti ada ibadah di gereja lokal, juga mungkin ada pelayanan di gereja lokal. Jadi kami memberikan kesempatan buat Bapak Ibu, sehingga hari ini kita sampai jam 7.30. Ya, sebelum kita masuk lebih lagi di sesi pertanyaan, ya mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan bisa mempersiapkan diri. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang mau bersaksi atau mungkin ada yang ingin didoakan, silakan bisa mempersiapkan diri. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari tim screen. Silakan tim screen. Bapak, Ibu, Saudara, kami mengundang Anda semua untuk menghadiri ibadah kebangkitan Tuhan Yesus 2025 dengan tema Dia hidup sekarang dan selamanya. Mari kita ajak keluarga dan teman untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang hidup sekarang dan selamanya di link Zoom yang tertera pada pukul 05.30. Sampai jumpa. Ingat-ingat ya, ajak semuanya. Silakan bagikan flyernya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di Khotbah Pagi Koramdio. Bagi yang baru pertama kali hadir, tolong tulis nama HP di kolom chat. Selamat bergabung. Bagi yang ingin didoakan, silakan tulis nama dan ingin doakan di kolom chat. Shalom sahabat terkasih. Apa itu kompak? Kompak adalah komunitas sepakat yang dimulai dari 2 atau 3 orang yang terikat dengan janji covenant untuk membangun komunitas kerajaan Allah. Mari kita berkompak ria. Tuhan Yesus memberkati.